Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Ya, firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dalam renungan pagi hari ini saya memberikan tema nilai dari ketaatan dan ketundukan. Ya saudara ya, temanya adalah nilai dari ketaatan dan ketundukan. Kalau kita tahu nilai itu, arti daripada nilai itulah sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu yang mempunyai harga. Dan di dalam pengiriman kita kepada Tuhan Yesus itu sangat-sangat dibutuhkan ketaatan dan ketundukan. Saudara, itu salah satu hal yang mutlak, yang sangat-sangat mutlak, saudara, yang kita harus punyai di dalam pengiringan kita sebagai pengikut Kristus, ya saudara. Begitu luar biasanya hal-hal yang kita dapatkan dari ketundukan dan ketaatan kita di dalam melakukan kehendak Bapa. Ujung daripada kehidupan kita sebagai pengikut Kristus adalah hanya cuma satu, saudara, itu bagaimana melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga untuk kita jalankan di muka bumi ini, saudara. Tuhan menginginkan kita jadi berkat, kita berbuah lebat, kita mempunyai buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya saudara ya. Setiap orang percaya itu hidupnya harus melakukan kehendak Bapa, karena Tuhan cuma melihat ketaatan hati kita. Pada saat Tuhan memberikan perintah firman Tuhan, kita lakukan atau enggak, kita jalankan atau tidak dengan penuh ketaatan atau tidak, itu Tuhan menilai, saudara ya. Dan kalau kita mau menikmati kebahagiaan, hal-hal yang baik dalam dunia ini, cuma satu yang Tuhan inginkan, itu ketaatan dan ketundukan itu. Kita tunduk dulu, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, baru ketaatan itu akan timbul. Kalau tunduk pasti ada taat ya saudara ya. Pastikan kalau kita sudah tunduk dan taat, saudara, kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita tuh luar biasa sebagai orang percaya, saudara ya. Kita pastikan bahwa kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita adalah miliknya Tuhan. Apakah kita sudah menjadi miliknya Tuhan? Itu menjadi pertanyaan buat diri kita masing-masing ya. Apakah kita yakin Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidupan kita? Karena janji firman Tuhan ya dan amin, bahwa Dia akan menyertai orang-orang yang berkenan kepadanya. Orang-orang yang hidupnya selalu dekat dan melekat kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 21, saudara. Dikatakan firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, di sini firman Tuhan katakan siapa yang memegang perintahku, artinya memegang perintah dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ketaatan ketundukan ini harus disertai dengan, itu adalah sebagai akibat dari, sebagai perwujudan cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kita wujudkan dengan ketundukan itu ya saudara ya. Saya akan, itu ada satu perumpamaan, misalnya seorang bapak mempunyai 2 orang anak ya saudara ya. Mungkin anak yang pertama disuruh sama bapaknya gini, ayo bantu bapak dong bekerja, misalnya bapaknya itu berusaha ya, ayo bantu bapak di toko bantu. Dia anak yang pertama cuma katakan, iya Pak, saya mau, saya akan bantu. Tetapi hanya ucapan aja, hanya bicara doang, iya mau bantu, tapi tidak melakukan. Dan dipanggil anak yang kedua, ayo bantu Bapak yuk. Misalnya bantu di toko gini. Terus anak itu dengan setengah ogah-ogahan, setengah nggak mau, setengah rasa-rasa gimana, tapi akhirnya dia ingat, oh iya ini orang tua, harus taat kepada perintah orang tua. Dikatakan di firman Tuhan, kita harus hormati orang tua dan kita mentaati setiap apa yang dibicarakan orang tua, apa yang orang tua mau, menyenangkan hati orang tua. Akhirnya tuh anak bilang dengan setengah ogah-ogahan, iya deh Pak, saya akan bantu. Tetapi dengan berjalan waktu, anak ini meskipun dengan ogah-ogahan, meskipun tidak mau, tapi dia tetap melakukannya. Itu artinya taat, saudara. Pasti kalau kita sebagai orang tua mempunyai kedua anak seperti ini, pasti kita akan lebih sayang kepada siapa? Pasti yang pada yang kedua ya. Meskipun dia ada kesel, bersungguh-sungguh, tapi ianya itu dia melakukan, saudara. Bukan anak yang pertama melakukan. Dia bilang, iya Pak, akan saya lakukan. Saya akan bantu Bapak, tapi tidak melakukan. Nah itu juga Tuhan ya, di dalam kehidupan kita ya. Tuhan mau
kita benar-benar jadi pelaku, saudara ya. Untuk menerima janji berkat firman Tuhan itu jadilah kita pelaku. Untuk jadi pelaku ini sangat sulit kalau kita mengandalkan kedagingan kita, karena harus banyak daging-daging yang dimatikan. Untuk tunduk itu saudara sulit banget. Jujur saudara, dulu saya suka tidak taat kepada suami saya, tidak tunduk pada suami saya. Tapi kalau direnungkan, setiap perkataannya dia, kalau kita yakin bahwa suami kita juga menjadi imam dan perpanjangan Tuhan di dalam hidupnya, untuk memberitakan sesuatu yang salah kepada kita, harusnya kita tunduk dan taat. Ya, begitu saya nggak selalu dulu suka membangkang, suka dia ngomong apa masuk kiri keluar kanan. Menurut aku begini, maksud gitu, aku abaikan. Yes, aku selalu berusaha untuk tidak taat kepada tunduk. Itulah Tuhan nyatakan. Begitu kita tidak tunduk pada suami, itu banyak masalah datang, silih berganti, saudara ya. Itulah saya saat itu dulu masa lalu saya, sekarang saya sudah mulai berubah. Ya, kita harus belajar tunduk dan taat kepada suami itu sebagai imam di rumah tangga ya. Karena suami itu adalah imam. Apa yang Tuhan ngomongkan melalui dia disampaikan kepada kita. Ya saudara, kalau kita nggak taat berarti kita melawan Tuhan. Tidak taat pada suami itu berarti kita melawan Tuhan nih saudara. Tidak taat juga kepada Tuhan. Jadi ketaatan itu dibutuhkan sangat-sangat mutlak ya, sehingga biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Jadi kalau kita kepunyaan kita sudah menjadi milik Tuhan, siapapun ya tidak akan bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan, karena yang berperang melawan mereka, rancangan-rancangan jahat siapapun yang berperang bagi kita adalah Tuhan Yesus sendiri ya saudara ya. Jadi kalau kita sudah taat dan tunduk, pastikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Apapun yang kita minta di dalam Tuhan, pasti Tuhan jawab. Doa-doa permohonan kita, jadi perkataan kita juga penuh kuasa. Kenapa? Firman yang keluar dari perkataan mulut kita. Kita harus membiasakan firman yang keluar dari mulut kita, firman yang berdampak buat orang-orang di sekitar kita ya saudara. Kalau Tuhan ada di hidup kita, terang itu boleh nyata. Dan orang-orang yang berada di sekeliling kita akan melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara. Terus pertahankan ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Bukan persembahan kita, bukan apapun yang kita berikan bagi Tuhan, pelayanan Tuhan, hati kita, kalau tanpa disertai penundukan dan ketaatan itu nol saudara ya. Tidak ada nilainya di mata Tuhan saudara. Mari kita secara teratur membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan saudara, memahami kehendaknya di dalam hidup kita. Kita harus paham apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan kita minta dengan bantuan Roh Kudus ya, kita dimampukan untuk melewati semua, berjalan di dalam ketaatan nih saudara. Karena dengan ketaatan kita akan memperoleh kunci kerajaan surga ya. Kita akan mendapatkan kunci kerajaan surga tersebut ya Bapak. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua untuk kita tetap berada di jalurnya Tuhan, sehingga mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk renungan firman-Mu, di mana kami boleh terus Tuhan mempunyai ketundukan dan ketaatan di dalam mengiring kepadamu ya Bapa. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Biar kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami ya Bapa. Biar segala apapun yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, Kau jawab, Kau dengar. Karena mereka boleh menundukkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kalau sebentar kami akan beraktivitas dari pagi hingga sore, Tuhan pimpin. Tuhan berkati pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.